Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pintu paling depan di rumah sakit yang menerima pasien dari berbagai macam rujukan-rujukan ya, Nas ya. Berarti Iya, sempat betul. sempat mengalami kurangnya ruang rawat inap, kurangnya oksigen. Iya, Waktu itu gimana Nas betul perasaannya sekali. waktu pandemi? Pusing atau takut apa gimana? Karena kan itu waktu itu kan masih awal-awal, pasti kan kita baru tahu nih, maksudnya penyakitnya baru diketahui, belum banyak penelitian terkait obat atau Mm-mm. treatment-nya nih, gitu kan. Pasti Mm-mm. ada perasaan yang mungkin mau diceritakan gitu, Mas. Iya, ini ya kita berarti cerita tentang pengalaman kemarin ya. Jadi memang Boleh. saya kan di IGD itu bersama teman-teman mulai dari jaga triase, terus di dalam terbagi dari zona merah, kuning, hijau, terus saya juga sempat ditugaskan ke vaksin gitu dari screening, bagian yang injektor sama observer. Nah, kalau untuk di IGD memang ini ya karena kan pertama kali menerima pasien dan memang rata-rata saat itu kondisinya sedang keberat gitu yang masuk ke rumah sakit itu yang sesak napas berat dan memang saat itu tantangan kita adalah bagaimana kita bisa menolong pasien sedangkan dengan jumlah tenaga terbatas, bed terbatas, alat-alat terbatas, pasti rumah sakit lain juga sama sih ya, merasakan ada pengalaman kayak itu, terus ada dilematis karena kami juga harus memilih ya pasien datang ke triase itu penilaian kegawatan pasien pintu utamanya gitu. Itu sekali datang bisa terus-terusan ya terus-menerus gitu bisa 5 pasien berdatangan semua atau misalkan mereka di mobil gitu itu kami juga harus menentukan dengan sisa bed berapa siapa yang perlu ditolong dan itu dilematis sekali ya itu semoga sih nggak terjadi lagi gitu. Ya, perawat yang menangani pasien-pasien COVID, menurut saya itu merupakan sebuah bentuk wujud bela negara untuk mengorbankan diri, padahal kita sebagai perawat mungkin bisa berisiko tertular atau mungkin bisa berisiko menularkan ke keluarga, apalagi kalau misalnya kita masih tinggal sama keluarga ya. Luar biasa ya Nas ya perjuangannya untuk bela negara. Terus Ya, semoga. kalau menurut dari Nurse sendiri, sekarang wujud bela negara yang dapat dilakukan perawat kayak misalkan contohnya tadi ya, kalau untuk masyarakat gimana Nurse? Ada nggak kira-kira wujud contoh bela Kalau negara masyarakat, kira-kira apa yang wujud dilakukan gitu? wujud bela negara di masyarakat menurut saya sesuai perannya masing-masing ya. Tadi seperti yang dijelaskan mungkin tentang bela negara itu bisa tidak hanya melulu dengan angkat senjata seperti itu, tapi bisa dengan porsinya masing-masing. Misalkan masyarakat sebagai belajar, dia melakukan tugasnya belajar dan di saat pandemi COVID ini untuk masyarakat berperan aktif nih dengan diberikannya edukasi dari pemerintah dari tenaga kesehatan itu mengikuti dan kritis juga gitu. Kritisnya dalam arti mencari tahu kebenarannya tentang suatu info gitu. Tidak mudah maksudnya tidak mudah Berita hoax, provokasi, ya provokasi ya. hoax seperti itu dan cari kebenarannya. Terus untuk masyarakat juga misalkan perannya kalau tugasnya sebagai guru tadi itu mendidik siswa-siswanya, terus melakukan
tetap melakukan pembelajaran jarak jauh, itu salah satu bela negara juga di masa pandemi menurut saya gitu. Terus kemudian orang-orang yang usahanya akhirnya beralih juga menjadi online, itu juga termasuk bela negara menurut saya gitu. Terus mengikuti arahan dari pemerintah saat itu PPKM gitu kan, masyarakat yang kompak, yang tertib tentunya akan melindungi orang-orang lain juga, yang akhirnya sekarang kini kita bisa nikmatin sudah mulai ini ya landainya kurvanya gitu. Akhirnya kan kitanya sesama kita jadi bisa aman seperti itu, bisa sama-sama sehat, menjaga keluarga. Gitu. Oke. Ternyata banyak ya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mewujudkan bela negara tersebut ya, berarti ya Nurse ya. Oke, kalau gitu. Kalau boleh tahu nih, saya ingin tahu aja sih sekarang gimana sih perasaannya setelah alhamdulillah ya mulai turun ya kasus COVID, dan sekarang Bapak Jokowi juga sudah membebaskan tidak menggunakan masker ya, kalau nggak kemarin berita terbaru ya. Di ruang terbuka, tapi kalau di ruang tertutup sih. Gimana Nurse perasaannya nih sekarang Nurse? Iya, perasaannya sih sebenarnya pertama bersyukur karena artinya memang sudah terkendali. Yang kedua memang untuk ini ya perhatian juga tetap harus waspada, tidak boleh artinya kita longgar dan misalkan ngerasa nggak enak badan terus tetap buka masker, bertemu orang-orang kayak gitu ya harus tetap jaga diri sendiri sama orang lain gitu. Perasaannya sih itu dua itu antara bersyukur sama was-was dan semoga sih semoga nggak ada kurva naik lagi pandeminya gitu. Amin. Terus sama kita semoga bisa nargetin juga nih vaksin, menyemarakan vaksin yang belum booster bisa booster, terus yang belum sama sekali boleh vaksin gitu. Kalau tidak ada komorbid dan memang dibolehkan untuk vaksin, bagi keluarga yang belum vaksin seperti itu. Oke, sip. Mungkin ada lagi? Apa tadi Nurse? Iya mungkin pesan dari saya, memang wujud bela negara itu bisa dari porsinya masing-masing ya, yang penting tulus, ikhlas, kemudian ada rasa keinginan untuk membantu sesama, artinya membantu orang-orang gitu, karena sebagai perawat artinya kita kan juga diamanahi untuk membantu orang lain gitu. Jadi kita membayangkan juga kalau misalkan itu di posisi keluarga kita gitu kan. Jadi bela negara bisa dilakukan oleh semua orang.